Ya, 1 menit ya, Bang Abir, 1 menit saja. Karena Silakan. masih diberikan PR kedua teman ini. Jadi Mbak, tadi saya sudah menjelaskan bahwa finalisasi keselamatan dalam Islam, pertama, apabila kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, ya. Tadi terima kasih sudah ditunjukkan Bang Justin, itu bukan menyandingkan dalam artian dua Tuhan. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya pertama beriman kepada Allah, tidak ada sembahan selain Allah, dan kepada Rasul-Nya, artinya mengikuti segala petunjuk sunnah-sunnah Nabi. Ya, kalau bisa dikatakan tidak ada jalan kebenaran melalui Nabi, kecuali melalui Nabi Muhammad. Ya, Anda sekarang hidup zaman Nabi Muhammad, maka Anda beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Yaitu yang dimaksud dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah, jika Anda telah beriman ini, Mbak, maka sudah jamin Anda itu akan selamat. Ya, kalau itu Anda pertanyaan daripada Anda tadi, itu konsep keselamatan dalam Islam. Ya, kecuali ya kalau Anda menyekutukan Allah, maka perbuatan baik apapun yang Anda lakukan, maka Anda tidak akan selamat. Tetapi kalau Anda beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, maka segala dosa Anda akan diampuni selama Anda tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Rasul Allah. yang makin Ya, hidup tadi Yesus, hadis tidak ada yang lain. ya tadi hadis ditunjukkan itu adalah konsep keselamatan dalam Islam. Selama tidak menyekutukan Allah, perbuatan apapun, dosa apapun, mau zina, pencuri kah, tetapi tidak menyekutukan Allah, maka akan selamat, masuk surga. Ya, selama itu beriman kepada Allah. Itu konsep keselamatan Islam yang sangat jelas dan mudah, tidak ribet seperti dijelaskan teman-teman lain. Terima kasih. Saya pamit dulu dan kalau bisa besok Bang Justin dan Mbak silakan buat judul baru untuk kita bertemu dan lebih itu cepat. cuman untuk kontra dengan keselamatan dalam Yesus. Kenapa kalau percaya kepada Yesus itu kan karena kalau percaya ini waktu saya, Bang. Ini waktu Islam, Pak. Gini. Sekalian sebetulnya kan Justin juga membutakan apa yang dikatakan Yesus sendiri ya. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti ini menunjukkan Yesus itu sebagai utusan. Di situ menarasikan bahwa kalau tidak mengikuti apa ajarannya Yesus yang diperintahkan oleh Tuhan, kamu nggak akan menuju ke Tuhan. Melenceng. Itulah kejalan kebenaran pada bagi Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu menunjukkan apa? Yesus diutus. Kenapa kamu menarasikan ini sebagai narasi seolah-olah sebagai jalan yang ini? Tapi di dalam Al-Quran juga disebutkan dari zaman Nabi Muhammad ini, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa taat Allah dan Rasulnya, karena apa? Yang membawa risalahnya ya Nabi Muhammad. Sekarang, inilah jalan yang akan menuju kemana? Ke surganya Allah. Untuk apa? Mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Inilah keselamatan. Bukan menuju keselamatan, tapi yang dikorbankan Tuhannya sendiri atau manusia yang dikorbankan. Sedangkan yang punya hudud hukum adalah Tuhan sendiri. Kenapa kesalahannya Adam? Yang benar-benar dia menjalankan melanggar aturannya Tuhan. Kok Tuhan memerintahkan manusia untuk dikorbankan? Sedangkan di kitab kalian juga menjelaskan jangan membunuh. Kenapa Tuhan menyerahkan Tuhan untuk dibunuh? Itu konsep apa? Kalau masalah berkorban itu mungkin milah Abraham apa semua itu adalah yang dikorban itu adalah domba, hewan. Bukan manusia mengalirkan darahnya manusia, bro. Kalau menarasikan, mengorbankan narasi mengalirkan darah manusia, konsep-konsep dari nenek moyang juga gitu ada. Dengan konsep apa? Penumbalan. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwa menumbalkan ini akan mendapatkan ini. Itulah yang harus diwaspadai, bro. Kalau konsep ketuhanan pasti Tuhan Maha Agung, Maha Pengampun. Kalau mau berdosa pasti Allah akan mengampuni dosanya manusia. Dan dengan keyakinan bahwa mentaati Allah dengan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya yang diserahkan dalam kitabnya. Itulah konsep keselamatan, karena ada aturan kok. Aturannya di mana? Ya, di kitabnya masing-masing.
Kalau Yahudi mengikuti kitabnya Yahudi, itu perintah Tuhan, bro. Bukan dihilangkan. Karena apa, konsep-konsep ketuhanan ini adalah perintah Tuhan. Masa bisa dihapuskan begitu saja? Silakan Pak Don. Ya, saya cuma mau nambahin aja. Ya betul ya, atiullah wa ati rasul itu ya ikutilah perintah petunjuk Allah dan Rasulnya begitu. Tapi kalau tauhid itu bukan konsep tauhid yang literally-nya begitu ya. Tauhid kalau indikasinya banyak-banyakan sesembahan, Kristen menang banyak. Kita jujur aja, kita kalah. Kenapa? Kristen nih ya, kalau tauhidnya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa saja, selesai. Tapi kan ada anak dan roh. Bagaimana dengan Imam Rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Belum urusan Maria nih, Theotokos, Bunda Tuhan. Kan ribet ini. Ya itu yang tadi, inilah hidup yang kekal, engkau mengenal Allah satu-satunya, dan titik-titik silahkan dilanjutkan. Ini sebetulnya kita kalah banyak. Tapi kabar buruknya bagi keimanan Kristen, tauhid itu hanya untuk menyembah satu-satunya Tuhan. Pak Don Reptel, kabar buruknya adalah Allah dan Muhammad itu satu. Quran 3 ayat 31. Katakan ya Muhammad kepada umat manusia, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ya. Kemudian Muhammad dan Allah adalah satu juga. Al-Quran 33 ya, 36. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin pria atau wanita ketika suatu masalah telah diputuskan dan seterusnya. Diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Waduh. Ya. Jadi ada banyak sekali. Katakanlah wahai Muhammad, patuhilah Allah dan Rasulnya. Surah 3 ayat 32. Surah 47 ayat 33. Hai kamu yang percaya, taatilah Allah dan patuhi Rasul. Loh, mana Rasulnya? Quran 5 ayat 33, hukuman bagi mereka dan seterusnya yang berlawanan ya, tentang apalah ini karena dibaca sendiri ya. Surah 49 ayat 1, kamu yang percaya jangan menempatkan diri Anda di depan Allah dan Rasulnya loh. Setauhid apa? Kok banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan Allah dan Rasulnya. Setauhid apa? Sepertinya kok Allah Anda tidak pede kalau nggak ada Rasulnya. Ya. Kok kalah pede dengan Israel dan kami? Nggak usah bawa trinitas di Quranmu, trinitas salah tembak itu. Kalau Quranmu mengatakan begitu, seluruh orang Kristen mengatakan amin. Lagi pula siapa yang menyembah Allah punya istri Maria, walat melahirkan dari farjaha? Nggak ada yang konsep seperti itu. Muhammad menghadapi siapa sih itu di Madinah? Kristen model apa sih? 1400 tahun kalian bawa-bawa ke kami. Ya. Keesaan Muhammad dalam Islam ya, ini ketauhidannya seperti apa ini? Keesaan Allah itu. Bahkan mencintai Allah, mencintai Muhammad. Ya, barang rampasan Muhammad juga barang jarahan Allah, surah 59 ayat 7. Ya, surah 8 ayat 41. Ya, Muhammad dan Allah memiliki selera yang sama. Dan seterusnya banyak ya. Jadi nggak usah bawa-bawa konsep trinitas yang palsu. Itu trinitas yang ngawur. Pak Amir ya, Pak Amir, dari Anda tadi zaman di MDM sampai kiamat nanti, Anda tuh bicaranya dari tadi itu aja, Pak. Sadar nggak sih, Bapak? Diulang-ulang. Tolonglah yang muda ini diajari cara berretorika yang kreatif, jangan ngebosenin. Penebusan lah, Tuhan dikorbankan, penebusan, dosa waris, Adam. Siapa sih yang ngajarin Anda konsep dosa waris seperti itu? Dampak dari Adam itu sehingga kami memiliki natur atau tabiat berdosa. Bukan artinya Adam membunuh, kami membunuh. Walah, dan 1400 tahun kalian belajar apa sih? Heran saya. Lanjut, Joverin. Ya, oke. Tadi udah dibangun ya narasi yang pertama ya. Dan ini kembali lagi sih ke Bapak Amir ya. Bapak Amir ini orator yang sejati tetapi tidak mampu berpikir secara substantif ya. Nah, berkaitan dengan Yesus itu adalah utusan ya. Berarti dia hanyalah utusan. Kita harus percaya kepada dia bahwa dia itu mengajarkan untuk menyembah satu Allah yang benar saja. Maka itulah keselamatan ya, dengan gaya orasi yang hebat gitu. Tapi saya tanya begini, kalau misalnya saya mengutus kamu pergi ke neraka, apakah kamu bukan manusia?
Nah, jangan digunakan ini menyangkal bahwa dia adalah bukan Allah atau dia hanya seorang utusan. Ini karena kita berbicara tentang hakikat dan juga esensi. Ya, kalau saya mengutus kamu ke Jakarta, apakah kamu bukan manusia? Dan kamu di sana statusnya sebagai utusan. Dan kamu punya hakikat yang sama dengan saya. Ya, untuk memahami Allah itu harus seperti itu. Dalam kerangka pemikiran Kristen, ya. Dan relevansinya dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, berkaitan dengan melakukan kehendak Yesus kan adalah yang lebih baik. Ini kan perintah gitu. Lalu saya tanya sama kamu, kamu udah yakin gak selamat? Yesus memerintahkan untuk baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kamu selamat nggak? Kalau kamu emang mengikuti teladan Yesus, tidak bakal selamat. Karena apa? Kamu tidak dibaptis. Ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan darah itu. Kalau itu domba terus dianulir kepada manusia, itu kan tidak nyambung begitu. Bukan saya yang berbicara, tetapi Alkitab yang berbicara. Bahwa apa? Itu hanyalah gambaran saja. Bahwa persembahan domba-domba itu hanyalah gambaran saja untuk yang akan datang. Yang sempurna itu telah datang. Siapa itu? Kristus itu sendiri. Dengan darahnya yang kudus itu. Lalu kalau misalkan sampai sekarang masih berlaku domba-domba, berapa banyak domba yang mati? Kamu membunuh domba, orang nggak makan daging domba dong. Gitu. Tapi bagaimanapun itu, sebanyak apapun domba yang tersedia, itu tetap tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Sebagaimanapun juga harus yang sempurnalah untuk menutupi ketidaksempurnaan. Jadi deal gitu loh. Iman kekristenan ini kan iman yang mampu diverifikasi dan divalidasi serta dipertanggungjawabkan. Inilah bahwa ini merupakan datangnya dari Tuhan karena kita percaya kepada Dia, Sang Mesias yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat, jalan, kebenaran, dan hidup. Udah Dia jalan, Dia kebenaran itu, dan Dia pula hidup itu. Jadi nggak usahlah percaya yang lain-lain yang menawarkan ini itu segala macam tai kucing yang nggak jelas asal-usulnya dari mana gitu loh. Persepsinya udah jelas sekali ya, tidak perlu dinarasiin ke sana kemari ya. Jadi berpikir itu cerdas dan interdisiplin kalau kita ingin mempertahankan argumentasi yang udah kita rekonstruksi begitu ya. Jadi sekiranya Anda lebih jelas, Bapak Amir. Terima kasih. Habis. Ya silakan pihak Islam. Pak Amir apa Don? Ya, ya saya sedikit ya. Saya mau menjawab tentang Mazmur tadi ya. Sebetulnya tidak bisa mengelak Neng Jovenly Kendalia ya. Saya cukup baca kok. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ini ada keterangan bahwa pemazmur Daud itu ingin memberitakan keadilan siapa ini? Keadilan Tuhannya. Untuk apa melepaskan dia dari hutang darah? Kan sebetulnya cukup dibaca. Saya tidak mencoba menafsir lebih jauh ya seperti itu. Nah itu pertama. Kedua, konsep Islam tentang keselamatan itu sederhana kok sebetulnya. ATM atau ATD lah begitu. Pertama, amati. Amati ini siapa nih? Saya bertuhan kepada siapa? Harus kepada Allah. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. T-nya tiru. Tiru, sampling ajaran Nabi, para rasulnya. Yang indikasinya telah diberikan kitab-kitab pewahyuan sebelum-sebelumnya itu kan. Makanya kita mengimani semua rasul, termasuk Yesus, Isa yang kita kenal. Begitu. Itulah suri toladan yang udah diperkenankan oleh Tuhan turun ke dunia bersama manusia. Kan begitu, sampling kan gitu. Tinggal ditiru aja gitu. Kita nggak usah ngarang kemana-mana kan gitu. Jangan jadi pengarang bebas kita kalau menuhankan indikasinya tentang beribadah kepada siapa Tuhan kita sembah kan begitu. Ya ikuti aja seperti ini. Nah, ketiganya ya multiplied begitu, multiplikasi aja. Perkalian amal itu ya lebih baik kebaikan kan lebih bagus. Begitu aja, ATM simple. Udah. Nah, inilah sebetulnya kenapa saya bukan kekeh ya. Memang indikasinya keimanan Kristen tentang keselamatan emang ribet. Kenapa? Ya begitu, ada jalan A menuju B cukup A dan B. Nah, indikasinya kalau kekristenan itu A dari B itu harus C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai Z. Tapi ujungnya ke B juga. Nah, ini sebetulnya yang mau saya coba bangun argumentasinya. Buktikan saja kalau tidak lebih ribet dari kita. Begitu loh tentang konsep keselamatan. Ya, silakan Pak Amir. Oke, sip.
Ini terkait dengan Justin, terkait dengan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Itu disama-samakan dengan apa yang dinarasikan sebagai tidak akan ini. Harus sadar bro, Nabi Muhammad yang disampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Kami umat Muslim tidak tahu dengan adanya Tuhan yang berhak disembah tanpa adanya Nabi Muhammad, karena beliau yang diberikan wahyu. Tapi dia bukan Tuhan. Dia pembawa wahyu, sama dengan Yesus pembawa wahyu. Segala firman yang aku terima telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima wahyu. Orang penerima wahyu dianggap Tuhan. Kami berakal bro, bahwa Nabi Muhammad diberikan wahyu kepada Allah melewati malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada sesama manusia, sama dengan Yesus menyampaikan wahyunya juga sesama manusia. Inilah konsep yang diajarkan dalam Islam bro. Konsep keselamatan sudah dijelaskan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang mempraktekkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Rasulnya yang mengaplikasikan. Inilah Rasul sebagai petunjuk. Petunjuk kenapa? Petunjuk atas perintahnya Allah. Untuk dilaksanakan kepada siapa? Kepada manusia, pada umatnya. Sebagai perantara, sebagai messenger. Sebagai Yesus juga messenger. Untuk apa? Untuk umat Bani Israel. Sebagai apa? Sebagai jalan untuk menuju ke Tuhan. Sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad menerima messenger dari malaikat Jibril. Dari Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk keselamatannya manusia. Tapi manusia yang beriman dan mana manusia yang tidak beriman. Karena manusia diberi akal. Dengan apa? Dengan apa yang difirmankan oleh Allah, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangannya Allah, dan apa yang telah diperbuat oleh Allah, menciptakan langit dan bumi, dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa menunjukkan orang yang berakal biar tahu bahwa Allah yang menciptakan ini semua dengan bukti-bukti yang nyata, konsep-konsep yang nyata di dalam Al-Quran. Kenapa kamu masih gak beriman? Inilah yang bisa menangkap otak yang berakal dan beriman. Sehingga orang yang beriman bisa, oh ini adalah firman Allah. Sehingga apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita laksanakan dan kita jauhi. Inilah konsep kebenaran, konsep keimanan. Jangan menyalah-nyalahkan para nabi. Nabi sudah bertobat kalau dia bersalah. Para nabi adalah maksum. Didekatkan oleh Allah. Selalu didampingi oleh Roh Kudus, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Itulah fungsi Nabi malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada para nabi-nabi, selalu dinaungi oleh dia. Inilah konsep. Kenapa? Karena Allah adalah yang tidak bisa dibayangkan pada otak dan manusia. Dan konsep ini kita sudah jelas, lurus menuju kemana? Ke Tuhan yang Esa. Dan konsep ketuhanannya terkait dengan kewibadatan, terkait dengan hudud atau hukum-hukum Allah, malah nggak ada hukum. Hukum-hukum seperti diadakan. Sedangkan ini konsep ketuhanan adalah untuk menciptakan manusia, untuk berakal, diberi akal. Untuk apa? Untuk diuji, di dunia ini diuji. Untuk menuju ke surganya Allah. Waktu habis. Oke, saya jadi makin semangat menghadapi Pak Amir. Saya terharu. Dari tadi konsep, saya ingin dijelaskan akidah, bukan konsep iman yang rasional, bukan konsep. Itu konsep Anda. Ya. Saya akan jelaskan selain teologi Tarsan, saya akan jelaskan tentang teologi nasi goreng. Begini Pak Amir ya, supaya bisa pakai akal. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya ya, saya pesan nasi goreng Pak Amir, ini analogi sudah sering sekali ya, dan bikin sebagian teman-teman muslim itu kepanasan. Misalnya saya pesan nasi goreng Pak Kaisar, kurirnya adalah Pak Amir. Pak Amir itu jasa layanan antar nasi goreng. Setelah diantar Pak Edo, Pak Justin, oh iya makasih Pak Kurir, makasih nasi goreng Kaisar. Saya terima nasi gorengnya. Saya suruh pergi kurirnya, karena cuma kurir messenger. Messenger, cuma messenger, CUMA cuma pergi minggat sana. Yang saya ingat adalah nasi gorengnya.
Oh, ini nasi goreng Kaisar. Akhirnya saya bersyahadat, ya Kaisar, ya nasi goreng, terima kasih. Nasi gorengnya. Kurirnya saya buang, ngapain saya ingat-ingat. Karena cuma kurir, cuma CU-MA. Dan sedangkan Yesus Kristus adalah Allah yang mengutus firman-Nya. Firman ini analoginya nasi goreng. Tetapi nasi goreng ini dibawa oleh sang nasi goreng ini. Jadi Yesus Kristus adalah satu paket. Dia adalah wahyu Allah, dan dia adalah firman Allah. Sehingga kami bersyahadat kepada kekristusannya. Kemanusiaannya akan percuma kalau dia bukan Kristus. Makanya disebutkan manusia Kristus Yesus. Kemanusiaannya akan seperti Yesus yang lain. Saat itu ada Yesus ben Barabas dan sebagainya. Jadi di dalam akidah kalian, firman menjadi buku gedebuk. Kalau dalam kami, firman menjadi manusia, jeng. Melalui manusia ini kami belajar apa wahyu Tuhan tentang keselamatan. Yesus adalah Raja dimuliakan, tapi dia juga kepala, kami adalah tubuh. Filosofinya jelas, orang Kristen rasional. Kalau ingin selamat, lihatlah Yesus Kristus, dia bangkit, kami juga akan dibangkitkan. Kalau ingin ke surga, lihatlah Yesus naik ke surga, bukan ke genteng. Atau ke bulan membelah bulan, tidak. Yesus Kristus naik ke surga. Soalnya waktu SpaceX diluncurkan ke bulan, tidak ada Yesus di sana misalnya. Lagi duduk. Tidak ada. Jelas naik ke surga disaksikan oleh manusia saat itu. Bukan disaksikan oleh kutu kupret. Lalu apa lagi yang kurang rasional? Sekarang kalian bersyahadat kepada Muhammad. Di mana Muhammad? Sudah di alam kubur. Ya, Anda bersolawat setiap hari. Mendoakan dia. Kami didoakan oleh Yesus. Lukas 22 ayat 32. Rasional. Maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, bukan dengan cuma iman, imin. Jangan-jangan imin yang 70 tahun tadi Bu Sofi chat, ngapain itu berdiri terus? Tidak seperti itu. Dari saya seperti itu, Pak Kaisar. Terima kasih. Ya, jawaban Le. Iya, tadi udah dijelaskan ya bagaimana kengawuran konsepnya sama Justin. Cuma menambahi aja terkait dengan bagaimana mereka memahami makna utusan itu gitu loh. Kalau dikatakan ya itu kan ajaran Yesus ya, itu kita percaya pada Tuhan yang esa itu tadi, maka kita mengikuti akidah-akidahnya gitu. Ini sesuatu hal yang salah. Kenapa? Ya kalau kamu emang mengikuti apa yang Yesus katakan, ya ikuti secara absolut dong, secara agregat, jangan secara parsial. Untuk menegakkan keadilan itu. Kalau secara parsial pun kamu akan binasa kalau begitu. Ya, jadi ikuti secara absolut dan kamu nggak mampu mengikuti ini karena itu bertentangan dengan iman yang kamu yakini terkait dengan baptisan. Yang memberitakan baptisan itu bukan rasul loh, Kristus langsung. Tapi kamu nggak mau melakukan itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan yang menyalahkan Nabi, kita tidak pernah menyalahkan Nabi. Ya, ini pemikiran yang apa ya, yang tidak verifikatif ya. Siapa yang menyalahkan Nabi? Kita tidak menyalahkan Nabi. Dalam hal ini kita menyalahkan Nabi juga menyalahkan Nabi atas dasar apa, gitu loh. Jadi jangan membangun argumentasi atas tanah yang kosong ya. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan Mazmur tadi. Ya, Mazmur itu adalah ucapan-ucapan dari Daud untuk memohon pengampunan kepada Tuhan dan mengakui dosanya atas dosa-dosanya itu. Bukan berarti dengan berkata seperti itu, ya Tuhan ampunilah saya akan utang darah saya. Itu berarti bahwa utang darah itu dihapuskan. Lalu Tuhan mengampuni. Kan pola pikir Anda kan begitu ya, mencampur adukan semua. Makanya ini pemikiran yang interdisiplin, yang interdisiplin. Ngawur banget. Ketika dia berkata ampunilah Tuhan akan dosaku, utang darahku, lalu kamu mengatakan itu udah dikonfirmasi bahwa utang darah itu nggak berlaku lagi. Itu kan hanya permintaan kepada Tuhan, bukan perintah yang datang langsung daripada Tuhan sebagai nama maklumat di imamat bahwa untuk mengampuni dosa itu harus dengan pertumpahan darah. Ini kan nggak substansial gitu loh. Jangan digunakan untuk mencabik-cabik, nanti kepala Anda sendiri yang tercabik gitu. Jadi harus konsisten dalam membangun argumentasi. Ya. Kemudian tadi sempat disinggung dengan domba-domba ya. Tadi saya udah jelaskan tapi tetap aja nggak paham gitu. Domba itu kan antitipe dari domba yang sempurna itu. Ya, jadi harus dimaknai. Ini bukan saya yang berbicara, tapi saya mengaplikasikan dan memberi implikasi atas apa yang Alkitab katakan terhadap yang kami imani gitu. Jadi iman kami ini bisa diverifikasi, bisa divalidasi, nggak asal ngawur ke sana kemari gitu loh. Jadi berpikir itu harus cerdas, ya. Jangan kayak orang yang nggak berpendidikan lah. Waktu habis. Ya, pihak Islam, silakan. Amir.
Pak Amir. Pak Don dulu. Silakan Pak Don. Ya, clear ya. Jadi pemaparan tadi dari Pak Joventli itu tentang Mazmur itu clear, semakin menguatkan bahwa tafsiran apapun kalau itu berbeda indikasinya dengan keimanan Kristen, ya udah konsekuensinya itu bidat, itu bukan seorang Kristen, tidak meyakini apa yang dikonsepkan oleh keimanan Kristen, kan begitu. Dia jelas di sana. Dia menyatakan akan memberitakan keadilannya. Keadilan siapa? Keadilan Tuhannya Daud, begitu, ya kan begitu. Nah, ini tentang konsep keselamatan tadi udah saya jelaskan. Kalau analoginya nasi goreng adalah Yesus, terus nanti bawang goreng sama kerupuk goreng itu gimana gitu loh. Saya paling senang kalau makan nasi goreng sama bawang gorengnya banyak, kerupuk gorengnya mana apa? Roh Kudus dan apa gitu loh. Nah kan ribet gitu kan jadinya. Jadi dari awal diskusi konsep Kristen tentang keselamatan itu ya ribet gitu, suka nggak suka, konsekuensinya kita buktikan sama-sama nih sekarang kan gitu. Ini agama nggak mutakhir ini Kristen tuh. Ibarat saya ingin berkomunikasi dengan Anda Mbak di zaman milenial ini, saya cari pesawat telepon, cari wartel, siapin receh gitu kan. Apalah di zaman ya 20 tahun yang lalu lah begitu. Itu udah nggak dipakai, itu sistemnya itu nggak mutakhir kalau konsep seperti itu. Sekarang kita ketahui ada smartphone, di situ kita bisa mendengar suara orang yang kita ajak komunikasi, suara visualnya juga, gambarnya orangnya bisa kita lihat kan begitu. Nah kita bisa sekalian kirim teks anywhere, everywhere kan gitu, dimanapun, kapanpun kan. Ini konsep yang ditawarkan oleh Islam kan begitu. Jadi nggak selama diskusi ini nggak bisa membuktikan kalian itu bahwa konsep. Halo, Pak Don, nggak ada suara Pak Don. Lanjut Pak Amir. Oke, ini Justin, saya mau menampol Justin itu. Ternyata Justin juga nggak melihat dari dirinya sendiri. Kalian itu mengenal Yesus itu dari mana? Apakah dari Yesus itu sendiri kepada kamu? Ternyata dari buku-buku yang ditulis itu loh, Markus, Yohanes, apa semua itu. Ketampol kamu. Pengenalanmu itu juga dari situ, bro. Jangan munafik. Kamu mengenal Yesus juga dari situ. Dari apa? Dari kitabmu yang ditulis oleh orang lain. Bukan Yesus yang menyatakan dirinya untuk menuliskan Injil. Sedangkan Yesus sendiri menyatakan segala firman yang telah kuterima telah disampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Bahkan di situ Yesus menerima firman. Mana firman Yesus yang diterima oleh Yesus? Pak Amir judulnya muter terus, judulnya udah nggak judul. Gitu biar pas. Iya, masa judulnya ke Alkitab? Sebentar, Dok, sebentar, matiin dulu waktunya. Gini, kalau kita debat tentang doktrin Kristen atau doktrin Islam, itu dasarnya adalah kitab suci. Jadi jangan mempersoalkan di kitab sucinya dulu. Kalau mempersoalkan sebentar. Tadi Justin juga menarasikan begitu, bro. Katanya itu ada debu yang dipercayai apa. Loh iya, tapi kan Al-Quran secara keseluruhan. Sedangkan dia yang menerima wahyu. Sekarang dia yang menerima wahyu kok abaikan. Yang nulis kok gembar-gemborkan sebagai ini. Itu semua kan tulisan dari manusia. Lalu firman yang diterima Yesus mana? Sama Pak, itu yang nulis juga manusia Pak. You yang tulis kan juga manusia. Sebagai jalan menuju ke surga itu juga. Enggak gini. Kalau kita malah yang tulis kan rasul. Kalau kamu kan yang tulis bukan rasul. Rasulnya udah mati. Yang nulis orang-orang lain. Mati tapi pembawaannya masih sampai sekarang masih terbukti kok. Loh, terjawab. Ya, gini. Jangan lari ke kitab suci. Peneliti isinya bisa masuk Islam karena penelitiannya Al-Quran aja. Mana ada. Enggak salah. Ini topiknya lain. Topiknya udah beda. Topiknya penebusan. Sebentar. Topiknya itu udah beda. Amir, topiknya sudah beda. Topiknya bukan tentang kitab suci. Topiknya itu adalah tentang penebusan, tentang
Tadi itu menarasikan nasi goreng. Kita narasikan dengan firman Allah. Loh. Saya jawab nasi goreng. Udah Pras, udah biarin udah biar aja ntar kita jawab Udah dia aja. Iya nggak bisa lari terus gitu loh. Larinya dari gini konsepnya dari penebusan. Dari mana bro? Kamu juga nggak bisa melihat Yesus itu. Udah. Kamu kenal Yesus juga dari tulisan-tulisan tangan manusia. Siapa yang bilang? Meyakini bahwa firman Udah. Allah Subhanahu Siapa wa yang ta'ala bilang kita kenal dengan Yesus dari kenyataan, tulisan? dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan bisa diteliti dengan adanya Al-Quran. Udah waktu jalan ya. Udah jangan dipotong. Matahari terbenam di kolam lumpur aja sampai sekarang nggak ketemu. Buktikan dari Markus, Matius. Gini, jangan lari tabung. Itu firman Tuhan. Penciptaan Tuhan Itu di dalam rasul. dunia yang bisa diteliti oleh Itu manusia. rasul. Itu rasul. Mau jawab? Itu rasul. Mau jawab? Itu rasul. Waktu Islam masih 243 masalahnya. Inilah bagi orang yang berakal. Dijalanin timernya, udah jalanin aja, Akan udah masuk jalanin Islam. timernya, Udah. udah. Kalau orang meneliti terkait dengan penemuan-penemuan yang dihubungkan dengan Al-Quran, Udah pasti jalanin dia timernya, udah biarin. itu. Temuan opo pakai wifi aja. Udah jangan Kenal, dipotong Vero. Bu, biarin Bu. Ya biarin dulu Bu, biarin deh. Menarasikan begitu. Sekarang saya tampol terkait dengan kamu keimananmu juga dari tulisan-tulisan dari apa? Dari kitab yang kau yakini. Sekarang kamu yakini dengan kitab kebenaran. Buktikan. Dengan Matius, Markus, apa semua. Diteliti dengan bukti. Makanya kan jadi lari ke Aduh. pembuktian kitab suci. Iya, Makanya kan aneh. larinya Dia jalannya ke manuskrip nggak pembuktian bisa. kitab suci. Dengan apa? Dengan narasikan nasi Kamu goreng. fokus keselamatan. Kamu fokus pada Iya. keselamatan dan Bukan karena saya yang melarang. Kamu Enak boleh banget. bicara apapun. Kita Nanti kalau kamu mau gini loh. gini loh, Amir. Nabi Amir. Kalau kamu mau nasi goreng. loh, Sekarang kita buktikan di begitu kamu tuh fokus pada jalan penebusan dan keselamatan. Jangan Saya- lari dari top. penebusan Sampai penyelamat. ngotot stroke jantungan mati nyusul nabimu nanti. Tuhan adalah penyelamatan detik, terkait dengan nanti apa Pak yang Pras, diberitakan Pak dan Amir. apa Iya, yang iya. Oke. Udah, Kasih udah. waktu begini 3 menit. Kembali ke topik Pak Amir. Saya Penebusan. 30 detik aja menjawab Iya. masalah nasi goreng. Jangan Tadi pola kalau nasi goreng, bro. Sekarang jangan Enggak, kasih 3 menit. Kasih 3 menit. Pak Amir. Timernya jalanin aja timernya. Saya Ya Enggak, ini enggak. pada Pak jangan Amir. ngotong-ngotong. kita kasihkan begitu. Kita Iya. yang kita yakini adalah firman Tuhan. Sekarang Waktunya meyakini habis, itu yang Pak. membawa adalah Nabi Muhammad. Maka kami harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi itu Ya, kau ngomonglah sampai jam Itu yang kita 5 pagi ngomonglah. Itu yang Kau kamu harus ngomong. perhatikan. Kalau kamu mengaku sebagai percaya kepada Yesus, tapi Yesusnya sendiri yang nulis orang lain tidak mempercayai apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri. Gimana? Lah kalau kami kan yang membawa Nabi Muhammad utusan Allah, maka waktunya kami harus habis. percaya bahwa Nabi Belum, Muhammad 143. adalah utusan Allah. yang Jangan membawa ngotot, nanti dicekek Jibril agama, loh. salah Santai aja keturunan Pak Amir, yang jangan harus ngotot nanti disembah. dicekek Jibril loh. Itu. Ini harus begitu, bro. Narasikan. Jangan menarasikan seorang mengaku sebagai utusan, mengaku sebagai seorang yang diutus, tapi masih aja dijadikan satu sebagai Dicekek Tuhan. Jibril loh nanti loh. Disuruh baca nggak bisa loh nanti cekek Jibril loh kamu. Aku menyampaikan kebenaran bahwa Lucu. tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai messenger, sebagai perintah Allah. Nabi Muhammad dicekek Jibril. Nabi Untuk Muhammad utusan menyampaikan Allah, apa Nabi yang Muhammad dicekek diberitakan Jibril. Apa yang dilarang oleh Udah Allah. selesai belum waktunya? Kaisar udah selesai belum? Keselamatan, bro. Jangan Oh keselamatan. ya udah. Jangan Tuhannya yang dikorbankan. Jangan manusia yang dikorbankan sebagai penyelamat. Kalau namanya mengorbankan darah manusia. Udah belum sini itu waktunya aku mau konsepnya jawab. konsep apa, bro? Tengok ajaran-ajaran sebelum itu. Yang mengorbankan manusia sebagai penebusan dosa itu dijalankan oleh siapa? Apakah dijalankan oleh para nabi? Nggak ada. Itu konsep adalah konsep untuk penebusan dosa sebagai tumbalnya manusia. Penebusan dosa sebagai petumbal manusia. Ini kan konsep-konsep yang keluar dari ajaran Abrahamik. Ajaran Ibrahim. Ibrahim menyembah Tuhan yang satu. Musa, Isa, termasuk Yesus itu juga. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Yesus itu mengajarkan tentang apa? Tentang syariat. Menyuruh berdoa, menurut zakat. Itu dijelaskan di Quran. Itulah perintah Tuhan. Oke? Oke, Sofia.
Waktu habis. 30 detik. 30 detik saya. Aku Saya mau ingin jawab. Don Kristen. Iya, sebentar Bu, 30 detik. Kalau Don Kristen tadi Silakan. mempermasalahkan Lihat dulu sini. nasi goreng mana kerupuknya. Oh, kami pemakan nasi goreng, kerupuk daripada kalian pemakan kurir. Normal mana coba? Lo nggak Kami makan nasi apa-apa. goreng. Kurir tapi membawa Sudah. kebenaran. Ya sudah kau besok saya kirim 10 kurir, kau makanlah itu kurir. Oke. Kalau kami Yesus itu nasi Ini goreng. namanya Nabi itu kurir semua. Kurir dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Udah Pak Amir, jangan potong. Tuhan itu salah kaprah itu, Bro. Awas giginya copot. Lanjut Pak Bu Sofi. Bu Sofi aja, nggak apa-apa. Bu Sofi. Oke, saya mau jawab tadi ada satu yang menarik ya dari pembukaan. Saya hanya ingat pembukaannya saja ketika menanyakan statement saya bahwa jalan keselamatan harus mempercayai Yesus adalah Tuhan, Dia mati bagi dosa-dosa kita dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi ini namanya Injil. Jadi Injil itu bukanlah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Jadi Injil itu adalah kabar baik di mana Yesus sendiri merupakan sang goel atau sang penebus yang akan menjadi kabar baik bagi kita semua. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kabar buruk yaitu di Taman di Eden. Ya, ketika kita sudah mendapatkan kabar buruk bahwa kita divonis mati, Adam dan seanak-anaknya bersama dengan jatuhnya Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dan oleh karena dosa satu orang ini, maka maut menjalar kepada kita semua anak-anaknya Adam. Nah, konsep ini tidak dimengerti di dalam Islam. Karena Islam itu kehilangan kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sehingga tidak ada benang merah antara asal mula dosa dan asal mula keselamatan atau penebusan. Injil yang pertama, Roma 1 dikatakan Injil sudah diberitakan oleh para nabi. Di mana? Di dalam kitab Taurat. Makanya Yesus berkata, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Injil yang pertama jelas kita tahu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tapi saya mau membukakan satu ayat, yaitu Yohanes 6 ayat 45. Tadi mengapa dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar, artinya Allah bangsa-bangsa lain, termasuk Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu adalah berhala. Kita menyebutnya sebagai roh-roh teritorial, ya, atau roh lesser divine being atau roh-roh teritorial. Dan itu tidak boleh kita sembah, karena dikatakan di luar Israel tidak ada Allah, hanya di Yerusalem, rumah Tuhan, disitulah Allah menyatakan dirinya. Makanya Allah di dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus tidak pernah menyatakan diri di luar Israel. Mazmur 147 ayat 19-20 dengan jelas mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan tidak dikenal di luar bangsa Israel dan hanya kepada keturunan Yakub dipercayakan firman Tuhan. Nah, saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 45, ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata begini, ada tertulis di dalam kitab para nabi, dan mereka semua akan diajar sendiri oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Di dalam Yeremia 31, kalau kita baca mulai dari ayat 31 sampai 34, itu bicara mengenai New Covenant, perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian lama itu adalah perantaranya adalah darah binatang. Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa aku telah memberikan kepadamu darah, ya, sebagai pendamaian. Jadi di dalam perjanjian lama itu hukum Taurat pendamaiannya adalah dengan menggunakan darah hewan atau binatang yang merupakan tipologi daripada Kristus. Saya rasa ini adalah dasar iman Kristen, ya, bahwa nanti suatu hari akan datang seorang goel. Tadi saya sudah katakan Kejadian 3:15 akan datang keturunan perempuan, seorang manusia bukan binatang, yang akan meremukkan kepala ular. Ya, kemudian Kejadian 3 ayat 21, Tuhan membunuh binatang dan memakaikan kulitnya sebagai pakaian untuk Adam dan Hawa. Ini merupakan tipologi bahwa harus ada yang mati menggantikan Adam. Ya, karena Adam pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia telanjang, dia meliliti tubuhnya dengan daun ara. Ini melambangkan usaha manusia untuk mencapai Allah. Ya, usaha manusia untuk menutupi dosanya dengan amalnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya, dengan segala macam. Tetapi Yesaya 64 mengatakan segala amal salehmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh binatang. Kita nggak tahu binatangnya apa di Kejadian 3 ayat 21. Ya,
Tetapi kita tahu di Kejadian 4, Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Dan Tuhan mengatakan, jangan seorang pun dari kamu minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu menjadi pendamaian bagi nyawamu, sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan di dalam perjanjian lama, Musa memerciki tabut, ya, bait suci, dan memerciki seluruh umat itu, dan dia memerciki kitab Taurat dengan darah, dan dia berkata, inilah darah perjanjian Allahmu yang ditumpahkan bagimu. Kemudian kalau kita baca Yeremia 31, ya, ayat 31 sampai 34 dengan jelas bahwa Allah akan memberikan a new covenant atau suatu perjanjian baru yang perantaranya bukan lagi darah binatang, melainkan darah yang kekal, yaitu yang lebih kuat bicara daripada darah Habel. Kalau kita lihat Kejadian Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar satu sama lain. Ya, aku baca dari ayat 31 deh ya. Tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi di dalam a new covenant atau perjanjian baru, ya, perantaranya bukan lagi darah hewan, tetapi darah Yesus. Yesus mengatakan begini ketika di malam perjamuan akhir, dia mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Nah, tuduhan Muslim yang mengatakan bahwa kita mengorbankan, tuduhan Muslim yang mengatakan kita mengorbankan manusia tidaklah benar. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah Tuhan meminta yang namanya persembahan manusia. Itu dilakukan oleh orang-orang pagan. Ya, karena itu Tuhan tidak pernah meminta manusia, karena darah manusia itu bagi Tuhan tidak berguna. Darah kita itu cuma buat sumbang PMI aja. Ya, tetapi Yesus yang tidak lahir dari air mani hina, darahnya itu berkuasa. Oh, bukan. Ya. Yesus itu tidak lahir dari air mani hina seperti nabimu. Dilahirkan dari Sebentar, saya kasih tahu kamu, ya. Yesus tidak dilahirkan dari air mani hina seperti nabimu, ya. Yesus itu tidak lahir dari air mani hina. Yesus itu merupakan kalimatullah alkoha ila Maryam. Firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Nanti lanjut. Jangan potong saya. Silakan. Dan merupakan anak yang dikandung dari Roh Kudus, ya. Jadi darah Yesus itu bukanlah berasal dari darah Adam, karena benihnya tidak berasal dari benih Adam. Jadi dia tidak lahir dari air mani hina, ya. Sehingga darah Yesus adalah satu-satunya yang berkuasa untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Ya. Udah habis waktumu. Ya, Bu. Makanya Nanti nambah, Bu. Sebentar, kasih dia 6 aku menit mau dulu. habisin dulu. Ya jangan, ada waktunya itu. Enggak, udah perjanjian Nah, soalnya. aku mau 6 jawab menit. tuduhan, katanya kita mengorbankan manusia tidaklah benar. Nah, iya, mengorbankan Ya, manusia. hanya Tuhan lah, hanya Mesias lah, satu-satunya yang bisa menebus dosa kita. Kenapa Ya, diikuti? hanya Mesias sesuai dengan Yesaya 53. Kalau kita baca Yesaya 53, jangan membunuh. Ya, Bu, enggak apa-apa. Nanti Bu. Karena masih panjang, Bu. Kelanjutan babak kedua. Dengan firman-Nya Tuhan sendiri. Oke, sekarang Pak Amir Ya. masuk. Penebusan Pak. Enggak apa-apa, Bu. Kasih dia dulu, Bu. Gini. Ya, kita Oke. menutup kan? Yang disayangkan Sebentar. Tutup ini. Harus berpikir dong. Ya, Ini Pak Amir. Udah jelas aku mikir, ngapain gua Ya, kalau gua nggak berpikir. mikir mah gua kayak elu ngikutin nabi lu. Sebentar. Amir, kalau gua nggak mikir mah gua ngikutin nabi elu. Dapat deh 70 Ini. bidadari beredar Gini. montok ereksi Gini. otot. Gini. Bisa dimulai, Pak Amir. Gini. Pak Amir, penutupan. Kamu penutupan 10 menit, Ini udah Pak. tutup. Sebentar Aku lagi. hanya mau penutup. Oh, hanya mau penutup. Ya udah, ini penutupan jadi berarti tambah lagi 4 menit. Tambah lagi 4 menit cukup, Bu. Nanti kamu 4. Tadi sudah lama sama saya, karena lagi Bapak. Ya, aku akan menjawab. Kalau penutup ke Islam dulu, Bu. Islam dulu kalau penutup. Nah, penutup dulu, Ya, kasih ya Islam udah, dulu silakan. penutup. Habis itu Ya. saya tutup. Ya. Sapu juga ada Gini. benar kalau mengorbankan Gini. manusia adalah Pak Amir. Udah, Pak. Udah. Enggak, Pak Amir. Udah. Pak Amir, sebentar. Kamu mulai ya. 10 menit ya. Penutupan 10. ini ya, Pak Amir ya. Tunggu, gua 10 setting menit dulu. ya.
Ya. 10 menit kasih kamu penutupan, tapi Ini ke 10. penebusan ya Pak Amir ya, bukannya kemana-mana ya. Ya. Kita nggak ngelarang kamu ngomong, tapi yang judul gitu loh. Jangan kita tuh bikin judul tapi Jujur ke dulu. alat Tritunggal, ke apa nggak bisa. Jangan dijawab. Ke judul ya. Bu Sofi kan tadi ngomong semua judul, ya kan? Judulnya penebusan tuh, tentang penebusan keselamatan. Ya, Lari coba sebentar. Ya, silakan mulai. Boleh, Ya, Pak jangan Amir? dipotong pihak Kristen ya. Ya, Saya dulu atau Pak Amir potong ya. dulu? Saya dulu lah ya. Padon. Ya, dikit deh. Tadi saya dengar pemaparan Bu Sofia tuh semakin meyakinkan ini bahwa memang konsep keselamatan Kristen tuh nggak jelas dan ribet, Bu. Jelas. Itu berbagai ayat diberondong gitu. Saya makin nggak paham. Ini sebetulnya mau kemana gitu kan? Semakin jelas kalau konsepmu cuma Sebentar. menyebut Bu, jangan dijawab dulu, Bu. batu hajar alam hitam Oh, itu. itu nggak bisa Cium diajar. batu hitam, dosamu dihapuskan. Nah, itu Nanti, Bu. makanya kita adu-adu Stop. yang mana yang ribet, mana yang enggak kan yang gitu. Islam itu dulu, yang Islam Iya, maju kita dulu adu. dulu waktunya. Apakah kita adu Enggak. apakah darah Enggak, Anda Yesus memberi ataukah batu smartphone itu hitammu ingin yang bisa simpel apa menghapus Ya, ingin dosa? ribet? Nanti, Tadi saya udah nanti kasih Bu, analogi. nanti Iya, Bu, 10 menit. kita akan 10 menit adu terakhir. apakah batu hitam, batu Sophia hajar alam, tuh, jangan Jawab apakah ya, batu hitam, jawab batu ya, alam, daripada kita apakah jangan Yesus yang Tuhan bisa kita menghapus sendiri dosa? begitu loh. Sophia Yang harus Oke. yang capek-capek menjadi turun Batu Mulai lagi. hitam ke dicium, dunia menjadi dicium, manusia kan itu menghapus ribet, Bu. dosa. Kasihan, Bu. Ada sah, ada sah. Lihat Batu ulangan ini, ulangan hitam itu, batu jadi dicium, saksi. dicium, Gimana menghapus itu? dosa. Batu Ada jadi sah, saksi. Ya, ada sah. boleh dilanjut atau Bu. bagaimana ini? Bu, Bu Sofia tuh diam udah. dulu, Bu. Habis dulu. Kok jadi Nanti ada kacau? waktu Bu Sofia tuh, tunggu sebentar. Batu hitam. Itu ya. Oke. Bu Sofi Iya, tenang siap, dulu siap. sebentar. Saya ulangi Kasih ya. dulu Citra ya Kristen 10 nih. menit. Saya ulangi ya. Saya tidak menghujat kok. Cuman saya meyakinkan gitu loh. Gak Meyakinkan menghujat, memang kepada batu hitammu teman-teman menghapus dari dosa. di sini Tuh, bahwa biar- memang benar konsep keselamatan dalam kekristenan itu ribet gitu loh. Ya kan? Ya buktinya tadi Bu Supaya itu berbagai ayat disodorkan, tapi makin pusing kok. Kenapa? Karena orang itu emang senang yang simpel. Semakin mutakhir pemikiran seseorang, akal budi manusia itu semakin modern, semakin praktis gitu mengenal apa ya konsep-konsep yang paling penting itu harus simpel begitu. Kita kenapa dulu nggak ada remote, sekarang ada remote itu supaya simpel. Nah ini indikasinya kalau konsep keselamatan menang banyak ini kalau Muslim. Kenapa? Sederhana. Tadi saya sudah paparkan Islam itu konsep keselamatannya jika diawali dengan kejadian Adam berdosa, bertobat, diampuni, selesai. Rombana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna wa larakunana minal khosirin. Selesai, kita ikuti doanya, kita ikuti sampai sekarang. Banyak-banyaklah bertobat kan begitu. Nah, kalau konsep kekristenan seperti apa? Tuhan membuat hukum sendiri, konsekuensinya ditimpakan kepada manusia. Lah, manusia Tuhan yang repot sendiri, bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri, nebus kesalahan hukum yang dia buat sendiri. Ini nggak masuk akal ini. Nah, artinya begini loh. Kalau keselamatan itu penting, indikasinya setiap penugasan apa yang dinyatakan penugasan oleh Musa ketika dia membawa Bani Israel kepada tanah perjanjian dengan membelah lautan bersama para umatnya, pengikutnya. Nabi Daud ditasbihkan menjadi raja yang paling unggul sepanjang sejarah bangsa Israel bersama para pengikutnya, umatnya. Ini indikasinya Yesus jika benar misi puncaknya adalah penebusan dosa, jangankan pengikutnya, muridnya aja tunggang langgang lari itu, Bu. Ngeri itu, miris saya. Nah, inilah sebetulnya yang saya ingin nyatakan bahwa konsep keselamatan Kristen itu kurang masuk akal. Kenapa? Urusan tauhid pun indikasinya bukan memurnikan semurni-murninya, justru banyak-banyakan sesembahan. Kristen menang banyak, kita kalah, jujur kita kalah. Gitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh, ada Tuhan Yesus, begitu kan? Ada Tuhan yang lain nanti yang dituhankan. Ini bukan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Perlu Anda ketahui dan tinggal dibaca. Ada di dalam Bible juga begitu loh. Kalau nggak percaya Al-Quran kan simpel sebetulnya. Nah itulah gitu. Belum nanti tadi ada analogi nasi goreng itu makin aneh itu, makin ribet gitu. Jadi ibaratnya ya gitu. Semakin manusia diberi akal yang sempurna,
dan kompleksitas manusia akhir zaman itu berpikirnya kritis, konsep keselamatan itu justrunya harus lebih simpel. Kenapa? Sesuatu yang simpel, modern, dan mutakhir itu harus simpel. Nah, ini indikasinya keselamatan Kristen itu enggak simpel dan tidak rasional. Begitu. Silakan dilanjut, Pak Amir. Oke, terima kasih Bang Don atas penjelasannya. Ini juga saya mau menarasikan terkait dengan apa yang tiap dosa itu mati. Tapi Allah sudah dalam Al-Qur'an sudah jelas, tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah sajalah diberikan dengan kesempurnaan kebalasanmu. Barang siapa jatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanyalah kesenangannya yang memperdaya. Jadi ini jelas, kehidupan kekal nanti di akhirat, bro. Di akhirat. Kekekalanmu nanti di akhirat. Sekarang itu umur paling berapa? Ditentukan umurmu sekarang ini. Dari mulai zaman Adam sampai sekarang sudah mati. Bukan hidup kekal. Kekalan nanti saat kita diuji oleh Allah di dalam dunia ini. Untuk menuju ke mana? Kekekalan. Kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Itulah konsep Islam. Keselamatannya sudah jelas. Di sini. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul alim. Itulah batas hukumnya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya surga sudah ada sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kekal. Inilah kekekalan yang kita tuju. Dengan apa? Dengan mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan. Inilah kehidupan yang menyelamatkan kita, bukan menarasikan dosanya Adam. Adam sudah bertobat, Bu. Robbana itu sudah dibacakan oleh Pak Don tadi. Itu tobatnya Adam. Tapi Adam nanti juga kalau saat dia sudah di akhirat nanti, itu kekekalan yang akan kekal. Seperti kalian semua akan kekal. Kita ini semua ini akan kekal di akhirat. Kekal di neraka, kekal di surga. Inilah konsep keselamatan di dalam Islam. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan Rasulnya. Dan menjauhi semua larangannya. Karena dia yang membuat hukum syariat yang harus dijalankan oleh umat manusia. Nah, kalau kita mengharapkan dengan dikorbankannya Yesus untuk menebus dosa kalian, lah ternyata yang meyakini itu juga masih ada konsep namanya ranah dosa masih banyak kok. Ya, konsep ini lalu yang untuk menyelamatkan yang mana? Ternyata banyak yang masih melakukan dosa. Kalau di Islam, kalau dosa atau taubat nasuh, harus bertobat. Itulah konsep yang real, nyata, bisa diterima dengan akal pikiran, bukan menyalahkan Adam yang salah. Adam yang salah, Tuhan menurunkan yang dikasihnya untuk dikorbankan. Gimana itu, Bu? Kalau manusia dikorbankan untuk mengalirkan darahnya, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh ajaran-ajaran pagan yang dulu sebelum Yesus ada itu. Dengan konsep-konsep yang begitu, apakah itu yang sebagai penyelamat? Mengorbankan manusia, katanya membunuh tidak boleh, tapi menyodorkan anaknya dikasih untuk dikorbankan. Ini kan konsep jadi terbalik. Kalau konsep Islamnya nggak begitu, bro. Ini konsep Islam jelas. Kalau kau berdosa harus bertobat. Kalau kau nggak berdosa ya pasti panensinya yaitu neraka. Kalau kamu masih tetap melakukan dosa ya sampai akhir hayatmu, ya neraka tempatmu. Inilah konsep hukum. Hukum dunia juga begitu kok. Kalau tidak berdosa juga dimasukkan di penjara kok. Masa konsepnya penembusan dari Tuhan yang membuat aturan lalu dilanggar oleh manusia. Tuhan menurunkan yang dikasihnya untuk dibunuh. Sedangkan di dalam Tauratnya jadi jangan membunuh. Malah ini Tuhannya sendiri yang dibunuh untuk dikorbankan. Gimana ini, bro? Kalau di Islam jelas. Nggak ada itu. Konsep itu yang benar, penebusan dosa yaitu dengan beramal soleh. Itu menebus dosa kita, Bu. Berpuasa. Menjalankan apa yang ritualnya dijalankan oleh para nabi.
puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, apa semua itu juga bisa menghapus dosa kita, Bu. Membantu orang, itu juga kita dicatat pahala kita dan diampuni dosa kita kok. Mayar kok. Inilah konsep yang real. Sebagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini, menujunya kemana? Karena kita ingin mengikuti hudud-hududnya Allah. Hukum-hukumnya Allah itu tercatat. Itulah akal kita yang bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia dikasih akal. Firman Tuhan yang harus kita ikuti. Kalau memang itu melanggar Tuhan, ya kita harus jauhi. Kalau di perintah Tuhan, ya kita laksanakan. Inilah jalan keselamatan. Bukan menarasikan jalan keselamatan dalam mengorbankan yang orang yang nggak bersalah. Orang nggak bersalah kok dikorbankan. Aduh. Jadi gimana itu konsep begitu itu? Sedangkan Ibu Sophie tadi katanya orang pagan juga dulu membunuh manusia untuk mengorbankan. Itu konsep itu kan dipakai. Kalau kita berdosa bertobat karena dosa itu ditanggung masing-masing nafsi. Itu jangan dimenarasikan dosanya kita punya watak dosa, tapi dosanya dilimpahkan dari Adam. Sedangkan Adam sendiri sudah bertobat. Dan Allah akan memasukkan Adam ke dalam surganya. Allah yang kekal nanti. Kita juga mengikuti kekekalan itu. Inilah konsep Islam yang jelas, gamblang. Bukan ambigu. Waktu habis. Waktu habis. Sangat Ya. menggelegar. Tidak dipotong kan kalau kamu ngomongnya konsep tentang konsep penebusan, konsep dosa. Jadi kita bukan potong karena Sesuai dengan tema. kamu mau ngomong